Akane masih memikirkan perkataan raja sebelumnya dan disadarkan oleh Jet yang menawarkan segelas minuman. Akane merasa tenang setelah meminumnya. Jet menyadari kalau terjadi sesuatu dengan Akane dan pasti ada hubungannya dengan party sebelumnya. Tapi sebelum Jet bertanya, Akane tersadarkan oleh Hiyori yang tiba-tiba datang memeluknya. Akane bingung apa yang terjadi dengan Hiyori, dan Hiyori tiba-tiba berkata kalau ia ingin sekali memakan takoyaki. Dan akhirnya Akane menuruti keinginan Hiyori dan berkata kalau seharusnya Hiyori sampaikan ini jauh hari sebelumnya, jadi Akane bisa mempersiapkan semuanya. Karena mencari gurita di dunia ini sangatlah sulit dan sangat beruntung untuk kali ini, karena mereka punya kraken dan Jet pun memberikannya. Hiyori hanya bisa tertawa dan membuat Akane menjadi kasal. Untuk persiapannya Akane serahkan ke Jet dan Hiyori, sedangkan Akane akan membersihkan dapur. Itu karena sangat sulit mempersiapkan bahannya kali ini, terutama di bagian kraken, dan membuat dapur menjadi sangat berantakan. Akane pun pergi meninggalkan Jet dan Hiyori berdua saja. Hiyori merasa sedikit canggung berduaan dengan Jet karena Hiyori tak pernah berada di situasi seperti ini sebelumnya. Jet pun bertanya soal alat memasak takoyaki yang ada di depannya dan Hiyori menjelaskan alat apa itu. Hiyori tak begitu mengerti, tapi selama ada alat ini, memasak takoyaki akan menjadi lebih mudah. Hiyori pun berkata untuk memperhatikan caranya. Pertama-tama, usap minyak ke dalam wajannya. Itu akan membuat bagian luarnya menjadi crispy dan enak. Lalu tambahkan daging gurita ke dalam setiap lubang. Setelah itu, tuangkan adonan di atasnya. Dan takoyaki buatan Akane adalah yang terenak. Ketika sudah jadi, rasanya sangat enak sekali. Dan mengingat itu membuat Hiyori menjadi sangat bahagia dan tak sabar menantikannya. Selanjutnya, taburkan beberapa daun bawang dan tenkatsu di atasnya. Hiyori pun menunggu adonan matang dan akan membalikkannya secepat mungkin. Jet yang tak mengerti bertanya apa yang terjadi, tapi Hiyori menyuruhnya untuk tetap tenang sebentar. Dan ketika adonan sudah matang, Hiyori langsung memutarnya dengan cepat. Jet merasa aneh dengan cara memasak barusan, tapi ini agar bagian dalamnya benar-benar matang. Dan ini adalah cara bagaimana membuat takoyaki yang lembut dan renyah. Hiyori menjadi malu dengan cara bicaranya barusan dan bertanya apakah Jet juga ingin mencobanya. Jet menjadi kaget, tapi Hiyori berkata kalau itu tak sesulit yang dibayangkan, dan Jet pun mencobanya. Dan dalam percobaan pertama, Jet berhasil membuatnya, yang membuat Hiyori juga tak menyangka. Setelah bahannya menjadi padat, terus putar hingga adonan akan berubah menjadi bulat sempurna. Dan apakah ini makanan yang disebut takoyaki itu? Tapi itu belum sempurna menurut Hiyori, karena ada beberapa tahap tambahan. Hiyori pun bertanya apakah Jet ingin mencobanya sebelum Akane kembali. Apakah maksudnya untuk menguji rasanya? Dan Hiyori membenarkannya, dan mereka pun menambahkan sentuhan akhir dan takoyaki siap dimakan. Hiyori dan Jet pun langsung mencobanya, tapi Jet kaget karena masih sangat panas. Hiyori pun juga ikut mencobanya dan rasanya ternyata begitu enak, dimana Hiyori bisa merasakan dashi stock yang tercampur dengan baik dengan sweet sauce di dalamnya, dan rasa guritanya sungguh sangat lezat. Hiyori pun teringat sesuatu yang membuat Jet kaget. Hiyori lupa menambahkan mayones di atasnya, dan ketika Hiyori mencobanya, rasanya jadi semakin enak dan tak bisa menahannya. Jet menyadari sesuatu dari Hiyori dan berkata kalau Hiyori sangat mirip dengan kakaknya, tapi Hiyori merasa itu bukanlah sesuatu yang aneh karena mereka adik kakak. Hiyori bertanya apa yang terjadi. Jet merasa Akane sedikit aneh. Akane berubah semenjak terakhir kali minum kemarin, di mana raja ikut bergabung. Hiyori menjadi kesal dengan pria tua itu dan merasa juga tak begitu dekat dengannya. Tapi Hiyori tahu kalau orang tua itu suka ikut campur, meskipun itu karena memikirkan Akane dan Hiyori. Tapi tetap saja Jet menyadari kalau Akane lebih sering melamun dan terkadang memasang wajah yang sangat sedih dan bertanya-tanya apakah terjadi sesuatu dengan Akane. Dan tiba-tiba Akane datang dan merasa tak enak karena meninggalkan mereka berdua terlalu lama. Dan ternyata Hiyori sudah selesai membuatnya dan terlihat sangat enak, tapi ekspresi Hiyori terlihat sangat sedih. Akane pun duduk di samping Hiyori dan Hiyori bertanya apakah Akane memikirkan sesuatu. Itu karena Jet merasa khawatir dengan Akane yang tampak sangat gelisah. Akane sadar kalau ini masih terlalu cepat untuk membicarakannya, tapi Akane penasaran apa yang akan dilakukan Hiyori setelah tugasnya selesai. Apakah Hiyori juga akan kembali ke dunia lama mereka dan melanjutkan hidup seperti sebelumnya? Tapi Hiyori masih merasa tak yakin soal ini dan merasa tak buruk bisa menikmati kehidupan sekolah sekali lagi, juga berpetualang di dunia ini
ini juga pilihan yang sangat menarik, tapi Akane merasa kalau Hiyori masihlah anak SMA dan merasa mereka harus kembali ke dunia mereka. Tapi Hiyori berkata kalau ia akan membuat keputusan untuk dirinya sendiri ketika waktunya tiba. Mereka punya kesempatan untuk bertemu orang-orang di dunia ini dan merasa sangat disayangkan jika pergi semudah itu. Akane yang mendengar itu menjadi sangat syok. Hiyori berkata untuk jangan terlalu melekat pada dunia lama mereka karena saat ini mereka juga ada di dunia yang lain. Akane mengerti itu dan Hiyori berkata kalau ini adalah pengalaman yang sangat luar biasa, di mana tak ada pesawat yang lewat, melainkan naga dan monster di atas langit, dan bukan asap yang tersebar di udara, melainkan mana, dan merasa kalau kehidupan di sini lebih menarik dibanding dunia lama mereka. Hiyori masih bingung apa yang akan ia pilih nantinya, tapi untuk saat ini Hiyori merasa untuk tak perlu memikirkannya dan merasa sangat bahagia. Hiyori juga berkata kalau ia bermimpi sesuatu hari ini, di mana ia dan kakaknya menggunakan yukata dan pergi ke Summer Festival berdua, membeli takoyaki, dan tiba-tiba seorang pria memegang tangannya, di mana ia berkata sangat jahat soal Hiyori yang masih bergantung dengan kakaknya dan berkata untuk lebih mandiri lagi. Hiyori sangat membenci itu dan tiba-tiba suasana di sekitarnya berubah menjadi dunia ini dan Hiyori menyadari kalau itu hanyalah mimpi. Tapi tak lama setelah itu di hadapan Hiyori bukanlah pria itu, melainkan kakaknya dengan wajah yang sangat menyeramkan dan menyuruh Hiyori untuk menjadi lebih mandiri lagi. Itu wajah yang sangat menakutkan bagi Hiyori dan Hiyori bingung kenapa Akane mengatakan hal itu kepadanya. Itu pasti karena Akane menyerah terhadap segala hal hanya karena Hiyori selalu bergantung padanya dan Hiyori tak ingin begitu. Hiyori berkata kalau ia akan mulai lebih mandiri dan akan mengurus segalanya sendiri mulai sekarang. Karena itulah Akane tak perlu mengkhawatirkan Hiyori lagi. Akane bisa memilih jalan yang Akane inginkan dan Hiyori pasti akan mendukungnya. Itu karena Hiyori adalah adiknya Akane. Hiyori pun tersenyum bahagia. Begitu juga Akane yang mulai tersenyum seakan bebannya sudah terangkat dan cerita pun berlanjut.